terpercaya. Kasus DBD di Provinsi Gorontalo terus meningkat sejak Januari 2025 hingga kini. Kabupaten Pohuwato dan Bualemo mendominasi positif DBD. Menteri Sosial mengunjungi korban kerusuhan saat unjuk rasa di Makassar yang berakhir dengan pembakaran gedung DPRD. Sidang kasus pembunuhan ibu hamil di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh usai hakim membacakan vonis terhadap terdakwa. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Wabah demam berdarah atau DBD di Gorontalo masih terus menunjukkan peningkatan dan telah mencapai 459 kasus positif dengan 5 kematian. Kabupaten Bualemo dan Pohuwato jadi daerah terbanyak positif DBD. Sejak awal tahun 2025, kasus demam berdarah atau DBD di Provinsi Gorontalo terus meningkat hingga kini. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, sejak bulan Januari hingga Juli 2025, angka DBD telah mencapai 459 kasus positif dengan 5 kematian. Penyebaran wabah DBD ini pun terjadi di seluruh wilayah kabupaten kota di Gorontalo. Kabupaten Bualemo tercatat sebagai daerah angka kasus positif terbanyak, yakni mencapai 114 kasus dengan 1 kematian. Disusul Kabupaten Pohuwato sebanyak 107 kasus positif. Sementara di Kabupaten Bone Bolango terdapat 2 korban jiwa. Penyebaran wabah DBD dipengaruhi faktor minimnya perilaku hidup bersih. Kalau saya lihat di laporan ini yang terbanyak ini di Bualemo dengan 114 kasus dengan 1 kematian. Sementara Pohuwato urutan kedua 107 tapi tidak ada kematian. Yang justru banyak kematian di sini adalah Bone Bolango dengan 2 kematian dari 73 kasus. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kasus yang tahun lalu itu lebih tinggi dari tahun ini. Berarti bisa dibilang tahun ini mulai ada penurunan jumlah kasus, Pak ya? Iya, memang kalau belum berakhir kan tahun 2024, masih posisi bulan Juli. Untuk sementara mudah-mudahan juga tidak melampaui kasus yang tahun lalu. Untuk menekan angka kasus kematian di tengah meningkatnya penyebaran wabah DBD ini, warga diharapkan segera melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan jika mendapati atau mengalami gejala DBD. Untuk menekan kasus DBD, warga diimbau menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing, khususnya tempat penampungan air yang menjadi wabah berkembang biaknya jentik nyamuk. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, masih tingginya harga beras di pasaran membuat pemerintah terus melakukan gerakan pangan murah dengan menjual beras SPHP yang selama ini terus naik di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di Kelurahan Bitung, Karangria, Kota Manado, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bulog menggelar gerakan pangan murah. Sebanyak 2 ton beras SPHP digelontorkan sehingga bisa diserap masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga di bawah rata-rata harga pasaran. Tak hanya menjual beras SPHP, juga dijual minyak goreng, telur ayam, gula, daging ayam, serta bahan pokok lainnya yang harganya lebih murah. Gerakan pangan ini akan digelar di 15 kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Ini beli apa di gerakan pangan murah kali ini? Beli beras SPHP. Oh, oke. Berapa harganya, Bu? 58.000 5 kilo. Nah, Bu, dengan ada pelaksanaan pasar murah ini, Ibu tanggapannya seperti apa? Dengan kegiatan ini banyak membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka mampu membeli harga beras yang sekarang ini memang harga beras agak sedikit mahal di pasaran. Kalau biasa saya beli itu beras di toko
di pasar itu sekitaran 70-an ke atas. Tapi kalau di sini dengan adanya pasar murah ini, dengan adanya beras SPHP ini sangat membantu, dan diharapkan ke depan harga beras akan normal kembali, lebih turun. Memang dalam rangka untuk menstabilisasi harga dan pasokan, kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi saat ini di 4 gereja Domim Petra Bitung Karangria menyalurkan beras 400 sak 2 ton, minyak kelapa 180 liter, dan gula pasir 50 kilo, untuk telur ayam 50 baki yang disiapkan, dan daging ayam sebanyak 32 ekor. Saudara, helikopter Airbus BK117D3 dilaporkan hilang kontak sejak Senin 1 September 2025. Setelah proses pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan puing-puing helikopter tersebut di kawasan hutan dekat air terjun Mandi Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu 3 September 2025. Dalam penerbangan tersebut, helikopter membawa 8 orang penumpang, terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Mereka adalah Kapten Haryanto Tahir sebagai pilot, Eng Hendra sebagai teknisi, Yudi Febrian, Andis Risa Pasulu, Iboy Irfan Rosa, dan 3 warga negara asing, Mark Warren asal Amerika Serikat, Santa Kumar asal India, dan Claudine Cuito asal Brasil. Sementara suasana rumah korban pilot Kapten Haryanto Tahir yang berada di Makassar terlihat sepi, lantaran seluruh keluarga berangkat ke Kalimantan untuk memastikan kondisi korban. Bagi tetangga, Kapten Haryanto Tahir merupakan orang yang ramah dan murah senyum. Ibu, kalau sepengetahuan Ibu, itu Pak Haryanto orangnya seperti apa, Ibu? Orangnya baik, loyal, sama tetangga, murah senyum. Memang tidak terlalu bergaul, tapi ramah. Sepengetahuan Ibu, itu biasanya aktivitasnya apa saja, Bu, biasa kalau di rumah? Biasa antaranya sekolah, atau teman-temannya, pergi saja. Kalau hubungan dengan tetangga, Bu, bagaimana, Bu, hubungan dengan tetangga? Baik, hubungannya dengan tetangga. Tidak pernah terjadi apa-apa begitu. Pokoknya orangnya loyal, maksudnya ramah. Menteri Sosial mengunjungi korban kerusuhan saat unjuk rasa di Makassar yang berakhir dengan pembakaran gedung DPRD. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Wali Kota Makassar bersama Forkopimda dan mahasiswa dari BEM Sekota Makassar menggelar sholat gaib dan doa bersama di kantor DPRD Makassar pasca kerusuhan yang berakhir dengan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Aksi bela sungkawa ini untuk mendoakan korban yang meninggal dalam kerusuhan yang berujung pembakaran kantor DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2025. Pasca kerusuhan, saat ini situasi Kota Makassar sudah kondusif dan aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa. Perwakilan mahasiswa mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi bela sungkawa dan kerusuhan yang terjadi bukan dari aksi mahasiswa, melainkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dari teman-teman BEM yang ada di Kota Makassar mengadakan aksi bela sungkawa dalam bentuk sholat gaib, di mana sholat gaib ini kami laksanakan sebagai bentuk keberpihakan kami dari teman-teman mahasiswa untuk bagaimana bahwa kebakaran kemarin dan adanya korban jiwa itu murni bukan dari teman-teman mahasiswa, dan ini kita ingin memperjelas bahwa kejadian kemarin itu murni daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hal ini kami lakukan karena ingin menepis presiden buruk dari masyarakat bahwa
jangan sampai gerakan mahasiswa ke depannya itu menjadi buruk di mata masyarakat karena adanya kejadian kebakaran di beberapa hari yang lalu. Kita berada di gedung DPRD Kota Makassar melaksanakan sholat gaib sama rekan-rekan dari BEM seluruh Kota Makassar, terutama Pak Dandim, Pak Kajari, teman-teman anggota Dewan, rekan-rekan SKPD, dan ada beberapa masyarakat yang hadir bersama dengan kita di tempat ini untuk memberikan doa-doa yang terbaik kepada para almarhum dan almarhumah yang dalam tugas melaksanakan tugasnya gugur pada tragedi yang terjadi pada tanggal 29 Agustus yang lalu. Sementara itu, Saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi keluarga para korban kerusuhan di Makassar, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia maupun korban luka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang kedatangannya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terkait peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu terhadap para korban. Mensos memberikan santunan kepada para keluarga korban, baik yang meninggal dunia hingga yang luka-luka. Selain itu, Mensos menekankan para korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Dalam perlindungan dan jaminan sosial, diantaranya advokasi di bidang hukum maupun di bidang sosial. Pemerintah juga memberikan pembiayaan perawatan. Hari ini alhamdulillah saya bisa punya kesempatan untuk takziah ya ke tempat almarhum dan bertemu dengan keluarganya, termasuk juga dengan para orang tua yang putranya luka-luka yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kita tahu bahwa Presiden memiliki atensi yang luar biasa terhadap para korban, baik yang dari masyarakat maupun dari petugas. Ini menjadi bagian dari perhatian kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kita berbelasungkawa, kita mendoakan mudah-mudahan yang wafat seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga, karena Pak Wali juga sudah bilang, insya Allah walaupun bukan di tempatnya Abai, kita akan tempatkan di institusi lain. Harapannya mudah-mudahan bisa ada saudara kami yang bisa menggantikan Abai. Karena posisi Abai selama ini iya, dia kan Abai tulang punggung di keluarga. Insya Allah mudah-mudahan ada saudaranya yang bisa menggantikan Abai, walaupun bukan di kantor DPRD, tapi di institusi lain. Saudara, komunitas penyanyi jalanan Makassar menggelar aksi teatrikal dan pembacaan puisi di trotoar jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja DPR yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat. Seniman jalanan menampilkan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan potret kehidupan rakyat kecil. Mereka juga membacakan puisi bernuansa kritik sosial yang menyoroti kondisi negeri saat ini, maraknya kasus korupsi, hingga kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Komunitas penyanyi jalanan memilih cara damai dan kreatif untuk menyampaikan aspirasi. Protes dilakukan lewat nyanyian serta puisi. Ya, alhamdulillah ini malam kedua teman-teman dari kelompok penyanyi jalanan Makassar mengadakan aksi damai, di mana temanya itu jagai Makassar tak, protes lewat nyanyian. Jadi kami teman-teman KPJ ini membuat aksi lain dari yang lain, di mana biarkanlah teman-teman yang lain mungkin orasi-orasi di panggung. Kami cukup bernyanyi, menyuarakan suara rakyat di atas trotoar ini, diiringi beberapa alat musik seperti itu. Aksi ini sempat menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Beberapa warga bahkan ikut berhenti untuk menyaksikan dan memberikan dukungan moral kepada para penyanyi jalanan. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menyambut Maulid Nabi, warga di Desa Bongo, Watuda Apante, Kabupaten Gorontalo berbondong-bondong membuat kue tradisional kolombengi. Kolombengi jadi salah satu warisan budaya yang senantiasa menghiasi pelaksanaan festival walima dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo.
Desa Bongo yang berada di Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, punya cara tersendiri memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menggelar Festival Walima. Warga Desa Bongo mulai disibukkan dengan berbagai persiapan. Salah satunya membuat kue tradisional yang diberi nama kolombengi. Sejak jauh hari, seluruh warga akan berbondong-bondong membuat kue kolombengi yang telah menjadi warisan budaya turun-temurun. Proses pembuatan kue kolombengi ini pun terbilang cukup rumit dan melalui beberapa tahapan. Bahkan tak sedikit warga mulai membuat kue ini sejak 3 minggu sebelum perayaan Maulid Nabi. Setiap warga biasanya akan membuat ratusan kue kolombengi untuk dihidangkan saat festival walima. Kolombengi menjadi kue tradisional yang dihidangkan karena lebih tahan lama, cita rasa yang khas, dan bentuk yang unik, serta menyimpan banyak makna. Festival walima dan kue kolombengi ini pun telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Desa Bongo saat perayaan Maulid Nabi. Jadi ini awalnya Maulid Nabi itu yang dibawa ke masjid itu hanya hasil kebun atau hasil pertanian. Tetapi ini terlalu berat untuk dibawa pulang oleh para pezikir, maka diganti dengan kue. Nah setelah itu kue yang dibuat ini hanya kue-kue basah yang tentunya ini tidak akan bertahan lama. Maka oleh orang tua kita ini diinisiatif dibuat kue yang bisa tahan begitu. Nah didapatkanlah kue yang kolombengi ini, kolombengi, skade. Tapi ini punya makna-makna tersendiri. Maulid Nabi itu di wadah atau tempat yang kita bawa ke masjid itu namanya walima atau tolangga. Tolangga itu di situ ada nasi kuning, ada nasi putih, ada nasi merah, ada ayam goreng, ada kue. Nah ini nasi kuning itu melambangkan itu sebagai untuk arwah para orang-orang para leluhur begitu ya. Kemudian kolombengi itu bermakna satu kebersamaan karena di situ banyaknya adonan yang dicampur itu menyatu gitu. Kue kolombengi ini nantinya akan menghiasi walima untuk diarak ke masjid saat puncak perayaan Maulid Nabi dan akan dibagikan kepada sanak saudara maupun tamu yang datang. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Sidang kasus pembunuhan ibu hamil di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh usai hakim membacakan vonis terhadap terdakwa. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Singgu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Keluarga korban pembunuhan yang menolak putusan 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Usai majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan, keluarga korban mengamuk dan berteriak karena tidak terima putusan hakim. Bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Keluarga menginginkan terdakwa dihukum mati lantaran terdakwa telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus karena korban meninggal dalam kondisi hamil. Meski terjadi kericuhan, majelis hakim pengadilan tetap menyelesaikan pembacaan putusan terhadap terdakwa. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 21 Januari 2025 di Desa Bonto Cinde, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban meninggal dengan 79 luka tusukan senjata tajam. Terima dengan 20 tahun itu, Pak? Hukuman mati. Seperti anakku, setimpal. Nyawa dibalas nyawa. Kedua nyawa ini hilang. Tulang punggungku. Maunya hukuman mati. Setimpal seperti perbuatannya anakku. Keluarga korban, saya sebagai penasihat hukum yang mendampingi dari bulan Januari sampai vonis hari ini, saya meminta lapang dada dan juga
ikhlas kepada korban karena saya yakin sepenuhnya putusan hari ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Minasa itu adalah yang terbaik dan juga adalah sebuah wujud daripada keadilan. Seperti itu. Meskipun tadi ada penolakan terhadap keluarga. Ya benar, dari penolakan keluarga korban, mereka menginginkan supaya hukuman yang lebih berat. Saudara, Polres Pelabuhan Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangkap 5 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan seorang korban, gadis remaja berusia 14 tahun. Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban melaporkan kejadian yang menimpa anak mereka. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam praktik perdagangan orang. Dari 5 pelaku, 1 pelaku merupakan wanita dan 2 anak di bawah umur. Menurut polisi, korban bertemu salah satu pelaku dan korban kemudian dibawa di salah satu rumah yang telah menunggu 4 pelaku lainnya. Korban kemudian dijual ke pria hidung belang melalui aplikasi percakapan dan korban diiming-imingi uang Rp50.000. Kelima pelaku kini terancam pidana 15 tahun penjara. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Saudara, 3 kapal nelayan Merauke ditangkap oleh otoritas Papua Nugini saat kedapatan melewati batas perairan pada Maret 2025. Seluruh nelayan yang ditangkap dijatuhi hukuman penjara dan denda miliaran rupiah oleh pengadilan Papua Nugini. Pihak pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Port Moresby saat ini mengajukan keringanan hukuman. Namun belum ada jawaban dari pihak pengadilan Papua Nugini. Pemerintah daerah sudah bertemu dengan para keluarga nelayan dan akan melakukan koordinasi terkait proses hukum yang mereka jalani. Dengan kejadian ini, nelayan diimbau agar tidak lagi memasuki wilayah perairan negara tetangga, baik negara Papua Nugini maupun Australia. Sudah dijatuhi hukuman, yaitu 5 tahun penjara dengan denda yang miliaran. Pemerintah Indonesia lewat KBRI kita di Port Moresby, mereka juga sedang mengajukan keringanan hukuman. Namun itu belum ada jawaban keringanan hukuman itu dari pihak pengadilan Papua Nugini. Menindaklanjuti hal tersebut, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita sudah bertemu dengan para keluarga nelayan maupun dari pengurus himpunan nelayan seluruh Indonesia. Dari hasil pertemuan itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita akan menindaklanjuti ke Jakarta melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan proses hukum yang mereka jalani. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.